Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak Purkon. Selamat sore, Bu. Iya, apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Mungkin agak Iya, sedikit capek, Bu, tapi tetap dalam keadaan prima. oke. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin, katanya kita hari ini ingin ngobrol-ngobrol singkat begitu Pak? Iya, Bu, ya, betul, Bu. Iya, oke. Mmm, jadi kira-kira apa sih yang akan kita bahas Pak hari ini? Oh iya, jadi Bu, saya ingin sharing atau berbagi cerita ya tentang yang saya temukan di kelas saya, Bu. Ya, ada seorang siswa dari kelas saya itu yang ngomong itu tergolong anak yang malas, Bu. Karena Oh, bukan mata pelajaran saya saja dia tidak mengumpulkan tugas, tapi hampir seluruh guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu. Jadi oh. oleh sebab itulah saya kemukakan kasus ini. Mudah-mudahan melalui perbincangan yang singkat ini ada solusi dari kasus saya itu, Bu. Oke, baik, begitu ya. Jadi, inti permasalahan kita hari ini yaitu Bapak ingin berbagi cerita tentang ada siswa yang istilahnya itu, malas pada mata pelajaran tertentu, begitu kan, Pak? Iya, Bu. Oke, kira-kira sih, apa sih, Pak, yang membuat siswa itu bisa bermasalah? Iya, uh, kalau menurut pengamatan saya mungkin faktor lingkungan, Bu. Karena Oke, kalau di sekolah kami amati anak-anak seusia atau sebaya dengan dia atau sekelas dengan dia itu rasanya baik-baik saja. Nah, mungkin yang menjadi faktor pemicu si perubahan perilaku anak ini mungkin dari lingkungan tempat tinggalnya, Bu. oke. Menurut penjelasan Bapak tadi dari faktor lingkungannya, bisa Bapak jelaskan lebih spesifik lagi, Pak? Maksudnya dari faktor lingkungan itu yang seperti apa, Pak? Atau Ya, latar belakang keluarga atau gimana gitu? kemungkinan eh, desa atau dusun tempat dia tinggal, Bu. Oh, iya, Ya, menurut informasi dari rekan sejawat kami atau rekan sejawat kami yang senior atau itu memang anak-anak yang berasal dari desa atau dusun itu ya memang terkenal ngomong dalam tanda kutip itu memproduksi ya anak-anak yang nakal, Bu. Mohon maaf. iya, tidak masalah, Pak. Mmm, jadi, kira-kira apa sih yang bisa Bapak berikan atau bisa untuk membantu siswa tersebut tadi, Pak? Iya, saya coba melakukan pemanggilan secara personal dengan anak itu. Mhm, Saya panggil secara itu empat mata. Saya tanyakan eh, apa permasalahannya ya mungkin karena anak ini masih labil mentalnya jadi terkadang ketika kita tanya dia menjawab seianya saja sehingga mungkin untuk guru-guru yang mungkin kurang sabar itu bisa menimbulkan misalnya emosional apabila anak ini menjawab, Bu. oke, kira-kira, selain dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, mmm, ada faktor lain lagi nggak? Itu yang misalnya ingin Bapak lakukan untuk membantu siswa tadi? Misal Oke. memanggil pihak keluarga atau gimana itu, Pak? Mungkin setelah saya panggil secara personal, saya berikan nasihat dan saya juga suruh dia refleksi kan, Mhm. solusi apa yang untuk mengatasi masalahnya. Alhamdulillah setelah melakukan percakapan yang agak mendalam, dia menjawab, dia akan uh, mengumpulkan tugas-tugas yang sudah tertinggal ya atau yang tidak dikerjakannya.
Oke, seperti itu itu. sudah bagus berarti Pak, istilahnya itu sudah ada inisiatif sendiri dari siswa tersebut untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kira-kira, Bapak misal posisi sebab Bapak lagi mengajar di kelas itu, kira-kira Bapak istilahnya itu untuk memberikan lingkungan yang positif terhadap siswa itu bagaimana tuh, Pak? Iya, eee, saya di samping, siswa refleksi, saya juga melakukan refleksi, Bu, terhadap diri saya refleksi mungkin, metode atau cara mengajar saya itu kurang menarik. Jadi untuk itu, saya mencoba untuk melakukan, sebuah inovasi istilahnya perubahan cara mengajar yang mungkin yang sebelumnya tradisional ya tanpa media interaktif dan mulai sekarang saya coba untuk menggunakan media interaktif, Bu. Iya, itu sangat bagus sekali, Pak, ya. Istilahnya itu, kita bisa, membantu siswa itu untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar gitu kan, Pak. Iya, Mmm, Sejauh ini menurut pemantauan Bapak, istilahnya itu kalau sudah Bapak sudah berbagi istilahnya itu dengan membuat media pembelajaran ini mhm, menarik, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap siswa tersebut, Pak? iya. Sayangnya ya memang anak ini ya saya kurang paham juga ya. Mhm. Memang anaknya ini belum ada perubahan signifikan ya. Jadi walaupun gurunya ini sudah melakukan inovasi ya memang anaknya seperti itu. Jadi mungkin kami akan melakukan, istilahnya tindak lanjut dari yang selain, memanggilnya secara personal mungkin kami akan, istilahnya melakukan tindak lanjut dari yang tahapan yang kami lakukan di awal. Mungkin kami akan berencana untuk memanggil orang tuanya, seperti itu, Bu. Oke, itu sudah bagus sekali, Pak, ya. Berarti kalau di pendekatan pertama secara personal tadi, istilahnya itu tuh, tidak diindahkan, kemudian Mhm, Bapak mempunyai inisiatif untuk memanggil orang tuanya. iya, Mmm, Istilahnya itu, misal nih orang tuanya sudah dipanggil, kira-kira apa mhm, sih yang ingin Bapak jelaskan kepada orang tua siswa tersebut? iya, jadi rencananya kalau memang orang tuanya nanti sempat datang melalui undangan pihak sekolah yang bekerjasama dengan rekan sejawat kami guru BK, eee, kami akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana perilaku anaknya tersebut di sekolah. Salah satunya, dia tidak mengumpulkan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab pribadi dia sebagai seorang siswa. Kemudian kami juga nantinya meminta bantuan kepada orang tuanya untuk mengawasi anaknya tersebut atau memantau perkembangan belajar anaknya tersebut di rumah. Karena kita ketahui bahwa, mengajar belajar mengajar di sekolah kan hanya 12 jam. Jadi mungkin yang paling udah hanya 8 atau sampai 7 jam. Sedangkan sisanya 16 jam itu mereka itu di rumah. Jadi ini menjadi, catatan juga bagi orang tuanya untuk lebih ekstra mengawasi atau memantau anaknya di rumah, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali itu, Pak, ya. Artinya, kita harus melibatkan orang tua ya Iya, Bu. untuk, mengawasi anaknya di rumah. Oke, Mhm. kira-kira, ada strategi khusus lagi ndak, Pak, untuk apa, membuat siswa itu agar dia tidak bermalas-malasan lagi pada saat belajar begitu? Iya, eee strategi khusus lainnya ya kita istilahnya melakukan role model, Bu. Ya, bermain peran, nah, seperti itu, Bu. Nah, jadi mereka itu, bagi mereka yang, eee, maaf ngomong dalam tanda kutip "malas", mereka harus bermain peran, eee, di luar kelas, seperti itu. Ada, tapi tetap mereka harus memenuhi tanggung jawab pribadinya, misal contohnya misalnya mereka tidak mengerjakan tugas. Jadi mereka hanya berpindah tempat saja, karena mereka tidak selesai berarti mereka mengerjakan di
di luar kelas, yang di sana mungkin ada taman, ada meja, mereka mengerjakan di sana. Sampai tugas itu selesai, baru mereka bisa mengumpulkannya dengan kami, seperti itu, Bu. Oke, baik, bagus sekali itu Pak ya inovasinya. Jika kita persentase ke Pak, ini apa yang bermain peran tadi istilahnya itu kan ada pembelajaran di indoor dan outdoor. Kira-kira sejauh ini sudah berapa persen kah berhasil? Kalau untuk persentase anak yang tidak mengerjakan tugas itu mungkin sekitar 20%, Bu. 80%-nya itu sudah memenuhi tugas-tugas mereka. Jadi Oke. walaupun persentasenya 20%, yang 20% memang perlu perhatian ekstra, Bu. Jadi memang istilahnya perlakuannya memang agak lebih seperti Lebih itu, Bu. istimewa. Iya, benar sekali. Oke. Kira-kira itu, inovasi Bapak tadi, ada tidak pihak yang Bapak libatkan di dalam membantu Bapak menjalankan, inovasi Bapak tadi? Iya. Untuk yang inovasi pembelajaran, alhamdulillah kami bisa istilahnya bekerja secara individual, sedangkan untuk konsultasi konseling itu kami melibatkan rekan sejawat kami, guru bimbingan dan konseling, Bu, seperti itu. Oke, artinya, ada kerjasama Pak ya, antara Iya, guru betul. mapel dengan pihak sekolah. Oke, sudah Iya, cukup bagus sekali itu Pak ya. Misal itu Pak, sudah dikasih apa namanya tadi ya, role model tadi, siswa tadi, kira-kira dari setiap per minggunya itu sudah ada tahap perkembangan tidak Pak? iya. Setelah kami pernah memanggil anak yang bermasalah sebelumnya, ya, yang anak ini memang belum kami panggil. Setelah dipanggil orang tuanya itu ada perubahan signifikan, Bu. Jadi menurut pengamatan kami apa yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu itu mungkin bisa kami terapkan dengan anak ini, ya mudah-mudahan ada perubahan yang berarti. Jadi mudah-mudahan teknik ini bisa berhasil juga dengan anak ini, seperti itu, Bu. Oke, bagus itu Pak ya. Mmm, Kira-kira Pak, selain dari sekolah begitu Pak, untuk memantau perkembangan si anak ini istilahnya itu, kalau di sekolah istilahnya itu mungkin dia sudah agak lumayan begitu Pak ya, Ya, mau istilah itu mengerjakan tugas. Nah untuk yang tugas di rumahnya, bagaimana kira-kiranya Bapak memantau perkembangan anak itu di rumah? iya. Kebetulan kami meminta nomor WA orang tuanya, jadi kami bisa menanyakan langsung atau japri dengan orang tuanya bagaimana itu tentang perkembangan anaknya yang bermasalah itu, apakah sudah memenuhi tugas-tugasnya atau bagaimana. Seperti itu, Bu. Oke, itu berarti bagus Pak ya. Apa istilahnya itu ada grup khusus gitu Pak ya, Ya, seperti untuk itu. Jadi kami memiliki nomor-nomor WA orang tuanya, seperti itu. Oke. Kira-kira, istilahnya tuh apa sih Bapak merasa tertantang dengan istilah menghadapi anak yang bisa dibilang, malas ini Pak atau pikir Ya. bagaimana? Jadi menurut pendapat pribadi saya sebenarnya mengajar itu seperti inilah, anak yang spesial inilah yang sebenarnya mengajar itu. Kalau anak yang memang sudah bagus itu biasa saja. Jadi tantangan mengajar yang sejati itu ya kita menemukan, meluruskan anak yang sudah bengkok nih supaya bagaimana supaya bisa lurus tegak seperti semula, Bu. Iya, Mbak, artinya istilahnya tuh, peran kita mengajar tuh bisa ditunjukkan dengan Iya mendidik betul, anak-anak yang itu tadi, heeh, begitu, Pak, ya? karena Istilahnya tuh kalau yang sudah biasa ya, kita hanya memberikan ya ya, materi-materi istilahnya itu kan lurus-lurus saja. mhm, Jadi, sangat luar biasa dan berarti ini perjuangan Bapak dan rekan-rekan guru yang lainnya. Ini patut diapresiasi karena istilahnya itu Bapak sudah memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa tadi. mhm. Kira-kira Pak yang istilahnya itu tergolong malas itu dominannya tuh perempuan atau laki-laki tuh Pak? Kebetulan dominannya itu laki-laki, Bu.
Laki-laki. Ya, betul. Kira-kira kalau seumpamanya kita lihat dari, pandangan kita sebagai guru di sekolah, Hmm. apa sih Pak istilahnya tuh yang membuat mereka kalau di kelas itu terkadang malas Ya, seumpamanya untuk membuat tugas atau menulis? ya. Kalau menurut keterangan dari rekan sejawat kami guru BK yang mereka temukan kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya, ya perhatian orang tua tadi yang kurang. Ya, di samping itu ada juga yang orang tuanya broken home. Ya. Jadi intinya perhatian keluarga yang kurang. Nah, Oke, iya. itu yang menjadi faktor pemicu mereka itu males atau dan lain sebagainya. Oke, jadi, untuk perbincangan kita hari ini artinya untuk siswa yang malas itu, dipengaruhi atau dilatar belakangi oleh faktor orang tua begitu kan, Pak? Iya, seperti itu. Lingkungan Oh, juga, Bu. iya berarti faktor orang tua dan juga lingkungan ya, oke. Mmm, Sejauh ini sudah banyak kita berbincang, kira-kira mungkin ada tambahan lagi tidak yang ingin Bapak sampaikan pada Saya ingin perbincangan mengucapkan kita? terima kasih banyak, Bu, atas waktunya karena Oke dalam kesibukan Ibu, Ibu masih bisa menyempatkan, menyisihkan waktu Ibu untuk meladeni, eee, pertanyaan saya atau keluh sharing saya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi, eee, hasanah baru atau wawasan baru bagi saya sebagai pribadi, guru, untuk bisa mengatasi siswa yang bermasalah, Bu. Terima kasih sekali lagi. oke, baik terima kasih juga Pak untuk Bapak Purkon karena, kita sama-sama bisa berbagi dan saya juga, banyak mendapatkan hal baru dari perbincangan kita hari ini, semoga ke depannya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Oke, Ya, kita akhiri Pak perbincangan kita hari ini ya, siap, Bu. semoga sehat selalu dan tetap semangat Pak. Amin, Saya akhiri ya alhamdulillah. Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.